Juga terkait dengan harga beras yang beredar di pasaran saat ini, seperti apa sih Anda melihat pergerakan harganya? Karena kalau melihat dari segi ketersediaan beras, sebetulnya kita melimpah. Kemudian kalau kita kaitkan dengan harga beras secara global, ini juga bahkan terendah dalam 8 tahun terakhir. Kalau kita secara domestik, harga beras memang masih dalam rentang yang cukup tinggi, Mbak. Masih kadang mengalami kenaikan di atas harga eceran tertinggi. Kembali lagi, memang kita stok sedang banyak. Begitupun ternyata di global juga sedang melimpah ruah, apalagi dengan permasalahan ekspor impor akhir-akhir ini juga. Jadi ternyata hasil panennya juga bagus dan juga banyak yang menyediakan untuk negara masing-masing ya. Jadi di global memang terendah selama 8 tahun terakhir untuk harganya. Nah, di kita dengan stok yang melimpah ini, kami rasa mungkin salah satu alasannya adalah distribusi atau penyalurannya yang masih belum pas mungkin ya Mbak, atau masih belum on time. Sehingga contohnya untuk yang beras SPHP, sehingga mengganggu harga di pasar. Karena kan memang kita goals-nya adalah mensejahterakan petani ya Mbak. Jadi sebanyak mungkin kita bisa serap dari petani dengan harga yang baik, yang memang petani itu deserve untuk dapatkan. Baik yang kualitas patah ataupun yang kering atau yang masih basah, itu kita serap semua dari Bulog. Nah itu mungkin mengganggu sistem yang sudah ada yang biasanya dilakukan oleh penggilingan kecil maupun medium kita yang sudah paham alurnya di pasar kemana-kemana. Sementara yang mereka biasanya sediakan mungkin sekarang sudah semakin sedikit dan sudah pada banyak yang tutup juga. Nah sebetulnya bolanya ada di bagaimana ini bisa yang sudah diserap disalurkan on time sebelum terjadi kekurangan yang menimbulkan kenaikan harga beras. Oke, artinya anomali yang terjadi ketika pasokan melimpah, tapi kok harganya kenapa melonjak? Ini karena masalah distribusi dan juga ketepatan penyaluran. Nah, kemudian bagaimana Anda menyoroti terkait dengan sistem pengawasan, khususnya mungkin dari hulu ke hilir? Karena kan untuk beras ini kan cukup panjang ya Mbak rantai pasoknya. Kalau dari hulu ke hilirnya, sebenarnya patut diapresiasi kalau kita melihat dari penggilingan yang banyak yang tutup ini, berarti dari pemerintah itu sudah bisa menyerap sebanyak mungkin dari petani kita. Karena kan di lalu-lalu sebelum-sebelumnya secara historis kan banyak juga keluhan dari petani yang harga belinya tuh yang mereka dapatkan itu rendah. Sempat ada di angka 4.000 Mbak, yang sekarang kan minimal 6.500 ya. Berarti kalau di sini kita patut apresiasi adalah berarti sudah tepat untuk ke petaninya, sudah menjangkau banyak petani, bahkan di daerah-daerah terpencilnya juga. Nah, tapi yang menjadi permasalahan kembali lagi itu Mbak Sasa, setelah kita berhasil menyerap ini, bagaimana kita bisa mengemasnya lagi, lalu melabelisasinya jangan sampai terjadi seperti kasus beras oplosan yang kemarin, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen kita seperti apa begitu Mas. Oke, tentunya ini menjadi wake up call ya bagi industri komoditas khususnya beras tanah air yang dikatakan surplus dan ini tentunya sempat dibanggakan tapi kemudian ada isu yang cukup mengecewakan. Bagaimana catatan Anda sebagai tim riset AgriFood CNBC Indonesia terkait hal ini agar kejadian ini tidak kembali serupa? Oke. Mungkin yang kita fokus sekarang terkait beras oplosan ini ya Mbak. Karena sayang sekali gitu kan dengan stok beras kita tentu kita ingin memanfaatkan semuanya. Dan sebetulnya beras oplosan ini harus di state kalau ini bukan hal ilegal. Yang ilegal adalah mislabelisasinya. Jadi mungkin untuk kedepannya adalah pengawasan yang lebih efisien dan tegas terkait labelisasi ini. Dan juga itu harus konsisten Mbak ke setiap penggilingan. Memastikan kalau memang masih patuh aturan. Apa yang ada di dalam kantong beras itu pun yang harus ditulis di kemasan. Karena kan kebutuhan konsumen beda-beda itu. Jadi yang utama mungkin itu. Lalu yang kedua setelah terjadi penyerapan, bagaimana strategi rantainya seefisien mungkin ini bisa tersalur. Karena beras juga nggak bisa disimpan lama-lama kan Mbak. Pasti ada kondisi primanya dan ada nanti malah jadi terbuang-buang. Itu mungkin yang perlu disoroti itu Mbak. Dua itu sih menurut kami fondasinya yang penting. Dua fondasi, distribusi dan juga labelisasi yang tepat gitu ya.